Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ibadah Paskah, khususnya untuk orang tua murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Kita boleh berkumpul, kita mau sama-sama mendengar firman, kita boleh sama-sama memuji, menyembah, dan kita akan menerima firman ya. Pada hari ini saya secara khusus mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Robi. Terima kasih ya Pak, sudah menerima undangan kami untuk membagikan firman Tuhan di acara ibadah Paskah orang tua murid Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati pelayanan Pak Robi pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali lagi kita boleh merayakan Paskah pada malam hari ini. Kita bersyukur hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus karena kasih-Nya sudah turun dalam dunia, mati di salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, oleh karena kebangkitannya kita boleh beroleh hidup, kita boleh menang, kita boleh mengalami dan menerima pengharapan di dalam Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita mau bersama-sama mengangkat suara kita memuji Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Kebangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go! Yesus
hidup, ada hari esok. Come on, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Silakan Bu Maria. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini kami bisa bersama-sama lewat Zoom ini merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang sudah menebus kami, bahkan sudah bangkit dan ada berserta dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih malam hari ini kami bisa merayakannya bersama-sama. Biarlah kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap orang tua murid, bahkan juga jemaat, anggota Cross yang bisa bergabung malam hari ini. Bersyukur juga di tengah-tengah kami sudah hadir Pendeta Robi yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memakai memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom teman-teman, selamat malam. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran ya? Kayaknya. Kedengeran. Oke, sekarang saya mau ngajak saudara-saudara semua untuk menyalakan kameranya ya. Kameranya harus nyala karena saya mau mengajak kita mengangkat pujian yang membutuhkan wajah-wajah semuanya untuk hadir di layar masing-masing. Jadi supaya jangan wajah saya aja yang kelihatan ya. Kita mau mengangkat pujian, satu pujian. Saya mau mengajak teman-teman, saya akan memberikan gaya-gaya, teman-teman ikutin semua. Nah, nanti akan bergantian. Siapa yang wajahnya muncul di layar, dia harus membuat gaya. Nah, yang lainnya ikut serta. Ngerti nggak ya? Paham lah ya. Ayo buka dulu yuk kameranya yuk. Masih banyak yang off cam. Nanti jadi nggak bisa ngegaya, nggak bisa kelihatan senyum-senyumnya dan tawa cerianya. Oke, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan nggak ngalirkeun. Kita sambil menyanyi pujian ini di rumah masing-masing ya. Oke, seperti itu. Nanti bisa ya. Rani udah standby belum ya? Rani, mana ya? Sorry ya. Halo. Rani sudah standby kah? Udah ya Rani ya? Iya, siap. Oke. Yuk,
Sekarang kita ulangi lagi, tapi nanti bukan wajah saya saja yang muncul, nanti wajah saudara-saudara semua juga kita akan berganti-gantian muncul. Harus disiapkan gayanya dari sekarang ya, harus heboh, harus seru pokoknya. Karena kita sudah menang dalam kebangkitan Yesus ya. Oke, tunggu saya jadi lupa caranya. Sebentar. Oke ya. Gimana kah? Ya. Sekarang ya suaranya ya. Oke, semua harus menyanyi dengan semangat di rumah masing-masing. Kita bersuka cita karena kemenangan Yesus itu juga menjadi kemenangan kita. Oke, amin. Siapin gayanya ya. Siapa yang wajahnya di layar? Ayo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sekarang. Siap-siap. Ayo, boleh nanti dipikirkan dari sekarang gayanya. Ya, yang belum nyalain kamera, ayo nyala dulu yo. Biar siap-siap untuk ditunjuk sama sobat kita. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang Oke, Yuni. bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku Semuanya harus ikutin, ayo. atas segala setan. Haleluya, haleluya, Lu harus ku ikut gaya Yuni. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oke. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay, puji Tuhan, semuanya semangat dan bersukacita ya. Saya kembalikan ke Civina. Haleluya, terima kasih ya. Puji Tuhan, seperti lagu yang tadi kita sama-sama naikkan, dengan segala macam gerakannya kita bersyukur kita bisa menang bersama Tuhan Yesus kita. Allah kita yang sudah disalib, dia sudah bangkit, dia menang atas segala maut. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Robi. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka hati kita, merendahkan hati kita, sehingga Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Mari saudara kita angkat satu pujian, kita mau menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Kuasa salibmu.
yang ku terima, kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saya persilakan Bapak Pendeta Robi. Mari kita tunduk kepala dan mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, di masa lalu, kini, dan di depan sana kami tahu Tuhan selalu bersama kami, memegang tangan kami dalam kondisi apapun juga. Dan Tuhan, biarlah pada saat ini, ketika Tuhan mau bicara, Tuhan mau jamah hati kami supaya ada ruang besar. Kami boleh dengar suara-Mu, kami bisa mengerti dan nikmati, tapi terutama kami mau menjalani apa yang Kau kehendaki. Kami ingin menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain untuk kehadiran dan kasih-Mu serta kuasa kebangkitan-Mu yang besar. Bicaralah pada kami supaya tidak ada seorang pun yang tidak terima berkat-Mu, termasuk hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, akan diambil dari satu bagian Alkitab, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagai kilat, pakaiannya putih bagai salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kami ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagi. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian jauh firman Tuhan. Shalom saudara, dimanapun Anda berada, dari firman Tuhan yang tadi, ceritanya menarik. Ada beberapa kata yang sangat menarik. Dikatakan pagi hari, pagi buta, fajar menyingsing, ada kata sepotong. Orang Yahudi itu kalau ngomong sih biasa-biasa, tapi kadang-kadang dipotong kata itu ada arti mendalam. Pagi-pagi saat fajar menyingsing, menyongsong, mereka bilang, artinya di dalam segala hidup mereka dalam saat itu ada banyak urusan, ada banyak hal penting, tapi mereka memprioritaskan atau mengutamakan pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu utama bagi mereka. Ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang bisa ditangkap oleh orang Yahudi. Jadi sangat menarik. Catatan pertama ini dalam saat kebangkitan itu, murid-murid ini, dua wanita itu sangat mendahulukan Tuhan Yesus di atas segala urusan lain. Diutamakan. Yang buat saya menarik, kenapa yang berangkat ini wanita dua orang, yang laki pada kemana? Saudara tahu jawabannya apa? Saya cari di Alkitab, tidak ada jawabannya. Perkiraan saya cuma satu, keasikan nonton drakor sampai jam 2 malam, jadi nggak bisa bangun. Itu biasa pria. Kalau untuk urusan beginian, wanita yang jalan duluan. Dan ketahuan cerita ini menggambarkan dua orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus yang mereka pikir sudah meninggal, ya, dan tidak terjadi apa-apa lagi. Ketika mereka berjalan di sana, ini yang menarik ya, tentunya mereka sedih dan ketiba perjalanan ini perjalanan yang kelam. Datang ke orang mati itu nggak enak ya. Saya kehilangan kakak ipar 2, adik ipar 1, sepupu ipar 1, dan ketika datang ke kubur, ketika itu baru kita mikir kapan giliran saya gitu ya. Dan mau bilang apapun juga, kematian adalah seringkali terasa final, akhir segala-galanya. Kalau saya pergi, anak-anak saya bagaimana, pasangan hidup saya bagaimana, dan perjalanan menuju tempat orang mati itu kelam. Itu menyadari kita tuh terbatas dalam hidup. Jadi ini perjalanan yang kelam, tapi mereka dahulukan pagi-pagi. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Di tengah perjalanan itu, ketika tiba di sana terjadi Tuhan intervensi, terjadi gempa, ada malaikat datang, pintu kubur terbuka dan lain-lain. Orang pada takut, tetapi malaikat itu berkata di ayat 5 kepada perempuan, jangan kamu takut. Ada kata jangan takut. Nanti kita lihat berkali-kali istilah takut itu muncul di dalam kitab Injil ya. Sebenarnya kalau dilihat di dalam Alkitab, jangan takut itu muncul 365 kali. Satu hari cukup satu kali. Jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Saya kalau ngomong begitu, istri saya mengatakan itu khotbah yang bagus, cuma satu. Jangan lupa juga dengar kata istri saya begitu ya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini penting. Rupanya Tuhan tahu di dalam hidup kita, apalagi jadi orang tua, kita seringkali orang percaya pun punya ketakutan. Ini murid-murid, ini murid yang dekat Tuhan Yesus, yang sudah pernah lihat mujizat, sudah lihat kuasa Tuhan, sudah lihat setan dibuang, makanan nggak ada jadi ada. Tetap punya takut. Alkitab mencatat murid-murid pertama itu jujur bisa punya ketakutan. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh saya sih nggak takut, dalam kuasa kebangkitan saya tidak takut apa-apa, saya berani apa-apa. Ini nggak punya takut atau mati rasa. Nggak jujur bahwa ke dalam hidup kadang-kadang kita galau, kita bingung, kita lemah, kita takut, dan sebagainya. Jadi ini kata ini jangan takut menunjukkan bahwa Tuhan tahu kadang-kadang kita bisa takut. Bahkan murid pertama yang lebih hebat dari kita bisa takut. Tapi kata berikutnya dari malaikat itu yang tahu si perempuan itu kaget ada Tuhan mengintervensi hidup mereka. Tuhan masuk dengan muncul cara gitu. Dia kata, aku tahu apa yang kamu cari. Yaitu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi Tuhan tahu apa yang kita cari dalam hidup. Tuhan tahu perasaan takut kita. Tuhan mengerti motivasi kita dalam. Tapi malaikat itu bilang, dia sudah nggak di sini. Kamu mencari Tuhan yang sudah mati. Tuhan tuh bangkit, kuasanya ada sekarang. Ya. Lihat kalau nggak percaya tempat dia berbaring, itu di ayat 6. Dikasih buktinya.
Tapi belum selesai dari situ. Ketika mereka lihat dan lain-lain, maka dikatakan, segeralah pergi, katakan pada muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Jadi menarik ya. Di dalam hal ini, ketika perempuan itu semua hidup dalam pemikiran, saya udah kalah hidup lah. Kami udah pecundang. Kristus yang kami sembah, Kristus yang kami percaya, Mesias sudah dikalahkan. Padahal Jumat Agung sebenarnya adalah perayaan kita bagaimana Kristus menghadapi penderitaan, ditinggal murid, dimusuhin orang-orang beragama, dimusuhi sama Pilatus, disatukan sama penjahat, tidak dikasih makan, disiksa, ditusuk tangannya, tetapi Tuhan bertahan di dalam penderitaannya. Itu kemenangan terhadap penderitaan yang Tuhan bisa. Itu yang catatan pertama. Di dalam Paskah, hari kebangkitan, ditunjukkan kematian pun bisa dikalahkan Tuhan. Jadi ada dua yang kita rayakan. Dan sekarang tapi tidak berhenti di situ. Sekarang berani ya kamu juga merayakan. Kalau itu kamu buktikan, kamu belajar tidak takut. Karena Tuhan tahu di dalam hidup orang tuh punya banyak ketakutan. Ada orang tua, apa nggak pernah takut? Nanti anak saya masa depan jadi apa ya? Ya, apa jadi anak ini akan kerjaannya berhasil? Apa saya besarkan anak jadi dengan susah payah pada waktunya rumah tangganya beres? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya. Nggak ada jaminan. Apakah dia nanti menjadi orang yang pergaulannya? Nggak ada jaminan. Kita mau jaga rumah anak dikasih GPS pun nggak bisa diomongin. Ya. Apakah dia akan lebih suka dengan komputer atau manusia lain? Kita nggak bisa jamin juga. Ya. Ada banyak alasan untuk takut dalam hidup saudara. Apalagi dalam masa COVID ini kita belajar. Ada yang takut kehilangan pekerjaan. Ada yang takut sakit. Takut anaknya kenapa-napa. Anak perempuan saya punya sakit komorbid yang serius. Tetapi dia orang pertama kena COVID di rumah kami. Istri saya punya komorbid. Kalau dia kena COVID, udah dah, nggak ada ampun dah. Pasti nggak selamat. Tetapi di tengah itu, saya galau. Saya berdoa, Tuhan, kalau mau diapa-apakan saya deh, jangan keluarga saya. Dan Tuhan seakan-akan berkata, ini tes buat kamu. Berani nggak? Kata-kata, jangan takut. Dan ternyata anaknya 2 minggu sembuh. Udah sakitnya begitu, normal aja susah. Nah, ini kadang-kadang kita dalam hidup harus mengakui kita kadang takut ini, takut soal kerjaan, takut soal masa depan anak, takut soal kesehatan, takut hubungan kita nggak beres, takut omongan orang. Ada banyak alasan untuk takut. Takut nggak bisa bayar ini, takut itu. Banyak alasan untuk takut. Cuma ada satu alasan untuk tidak takut di sini dikatakan. Ya, ia telah bangkit. Lihat buktinya. Tapi belum selesai, ada tugas kedua. Jangan takut, karena kamu bukan pecundang. Aku memilih kamu untuk menyampaikan pada orang lain bahwa dia telah bangkit. Kamu boleh sampai galau. Tapi menarik di ayat 8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita. Jadi mereka datang dengan perasaan kelam, lalu takut, sekarang takut dan sukacita. Lucu sekali, ini ada pertumbuhan perkembangan yang menarik. Hari ini takut, mungkin besok sukacita. Hari sukacita, besok takut. Gitu. Jadi ini bukan titik balik dalam hidup, titik bolak-balik. Titik bolak-balik. Takut, sukacita, sukacita, takut. Ini yang membuat menarik sekali cerita ini. Tetapi yang paling menarik itu, dalam perjalanan seperti itu, mereka tahu. Aku bukan lagi pecundang. Walaupun aku punya takut, sukacita, aku bukan pecundang. Aku bisa menjalankan tugas dari Tuhan. Yaitu memberitahukan kebangkitan. Dan aku bisa pemenang di sana. Dan di dalam perjalanan Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Tuhan tidak membiarkan kita memikul beban kita. Ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain dan sebagainya. Dan Tuhan menunjukkan sana. Dan sekali lagi kata Tuhan juga 10. Jangan takut dan pergilah. 2 hal yang Tuhan berikan dalam saat kebangkitan. Jangan takut dan pergilah. Jangan takut, tinggalkan tempat kau berada. Yang kau nyaman. Bawakan kuasa kebangkitanku. Kasihku kepada orang lain. Tunjukkan aku mengalahkan penderitaan, aku mengalahkan kematian, dan kuasaku dan segala-galanya, dan ini bukan. Jadi sebenarnya Alkitab mengajarkan apa? Pertama, di dalam hidup memang soal takut dan sukacita kita punya aja lah. Selalu ada lah. Seperti orang kawin juga gitu kan. Mula-mula si asik 6 hari pertama, aku nggak bisa tidur sayang, ayo dong saya tidur dong. Tapi udah 6 tahun kemudian, gua tidur dulu ya, kalau situ belum mau tidur. Tapi kalau udah 16 tahun, kamu tidur di sofa lah, aku di sini habis kamu ngorok. Itu kan manusia begitu kan ya. Tadinya romance lama-lama jadi toleransi aja begitu. Nah, kadang-kadang kita sukacita ketika dia pergi. Nah, sekarang gue bebas nonton drakor di rumah. Tapi takut kalau dia pulangnya sakit gimana. Nah,
Orang selalu ngadepin anak juga begitu. Ketika anak pelajaran sekolahnya bagus, puji Tuhan. Tapi kita takut nanti berikutnya dia anak kalau begini hebat masuk sekolah yang mana mahal, jangan bayarnya. Bisa juga kita ngalamin begitu. Ya. Dan orang Kristen pertama di Alkitab ini harus berani mengakui dan jujur, otentik bahwa kita memang punya kadang-kadang goncangan-goncangan seperti itu. Ya. Apalagi dalam mendidik membesarkan anak, kita bisa takut, sukacita, khawatir, was-was, itu biasalah orang tua. Dia sakit aja kita bingung. Apalagi bagi orang tua yang tidak sadar bahwa anak bukan punya kita. Anak bukan punya kita, anak titipan Tuhan. Pada waktunya dia pergi. Nanti kalau ada udah seusia saya baru berasa. Ketika anak-anak udah gede, dompet kita, dompet dia. Artinya dia bisa buka dompet kita dan buka kredit card kita. Dompet dia bukan dompet kita. Begitu buka mau ngapain pegang-pegang. Nah itu. Kalau dia ada kawin, rumah dia bukan rumah kita. Rumah kita, rumah dia. Dia suatu tuh bisa masuk ke rumah. Nah ini mesti catatan ya. Nah ini mesti disadari nih. Nah yang kayak begini memang bisa kita dalam mendidik membesarkan anak. Kita kadang lupa bahwa anak ini titipan Tuhan yang harus kita layani. Bukan punya kita. Orang tua yang masa anaknya punya, saya mesti atur anak. Saya mesti bentuk dia. Saya mesti jadikan. Dulu gua gagal jadi dokter, dia kudu jadi dokter sekarang. Belum tentu. Saya gagal dulu jadi tukang puyem terenak. Dia mesti jadi tukang puyem. Oh dia pemain badminton. Wah saya pengen jadi pendeta, anak saya jadi pendeta. Oh dia mau jadi guru. Tiap anak punya rencana yang Tuhan taruh di dalam. Tugas kita bukan membentuk anak. Tugas kita mengenal kekhususan anak itu yang Tuhan letakkan di dalam diri. Pelajari, kenali, bebaskan dia dari belenggu-belenggu yang atau ketakutan dia sendiri. Bebaskan dia, beri dia kesempatan supaya apa yang Tuhan berikan mekar. Itu tugas kita, tugas melayani. Itu bukan punya kita. Dan pada satu hari ketika dia mau menikah dengan orang yang kita tidak suka, itu ingatlah, itu hidup dia. Ya. Kalau Anda gemuk, gemrot, lalu lihat anak Anda kawin orang gemrot, jangan kawin orang gemrot, repot. Ya. Padahal dia suka dengan orang gemrot itu. Jadi, jangan kita ngatur anak maunya kita. Ini perlu sadari, anak punya Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Alkitab mengajarkan satu. Tuhan tidak biarkan kita merasa lemah, lelah, patah semangat, jadi kalah atau jadi pecundang. Hidup sudahlah. Seperti Thomas, sudahlah, mati aja bareng-bareng. Enggak gitu. Ia tunjukkan bahwa penderitaan bahkan kematian sudah dikalahkan Tuhan. Tidak benar sebagai orang percaya bahwa hidup itu sukacita, selalu foya-foya, mati masuk surga. Itu di dunia fantasi. Justru kelebihan kita adalah ada penderitaan pun, ada kuasa Kristus yang lebih besar dari penderitaan akan menolong saya mengatasi itu. Saya bukan pecundang, saya pemenang. Ada kegalauan pun aku yakui, tapi aku mau menyembah Tuhan dan minta agar rohnya menolong kegalauan itu digantikan dengan sukacita. Dan kuasa dia kurasakan. Kalau aku merasa lemah, aku akui lemah, tapi Tuhan kuat. Ya, aku ada. Kalau aku bingung dengan anakku, aku nggak pusing. Aku percaya Tuhan akan jangka pendek nanti ke depan juga. Lalu Anda mungkin ada yang berkata, aduh, ada orang berkata lagi, punya pikiran, kalau keluarganya bahagia, pasti anaknya jadi orang hebat. Belum tentu. Ada orang, saya melatih anak-anak remaja dan pemuda, 900 orang di BPK Penabur selama 10 tahun di tahun 91 sampai 2001. Dan orang berkata, ambillah orang-orang yang paling hebat dari keluarga yang hebat, pasti jadi pemimpin. Nope, saya nggak percaya. Ya, tahu saya dari 1000 pemimpin besar yang ada di dunia, yang kayak Obama dan lain-lain, lebih dari 900 mereka datang dari keluarga yang bercerai, keluarga yang retak dan lain-lain. Tapi ada salah satu orang tuanya dekat sama Tuhan. Cukup satu. Nah ini, dan terutama ibu peranan besar. Ya, ini menarik sekali. Jadi ketika kita lemah, kita bingung dan lain-lain, kita bukan pecundang. Justru saat itu kita bisa menginspirasi orang lain. Kalau orang percaya, susah juga. Saya juga susah, tapi cara dia menghadapi kesusahan kok beda. Karena dia bersama Kristus. Nah ini deh. Bahkan ketika kesulitan apapun juga, ada penderitaan, semua sudah dikalahkan Tuhan bagi kita. Karena dia begitu mencintai kita. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi, takut dan sukacita ada. Apalagi dalam mendidik anak dan lain. Tapi jangan takut. Ya, anak itu punya Tuhan. Kedua, kalau kita bingung dan lemah, akuilah, Tuhan akan menunjukkan kekuatan lebih besar. Yang ketiga, kita bisa menjalani hidup sebagai orang tua dengan pilihan. Mewarisi hidup dengan penuh takut dan sukacita pada anak, gonta-ganti, atau hidup yang penuh dengan kepastian bahwa ada kuasa, kasih, dan kepastian dari Tuhan yang akan tetap membungkus kita. Dan juga anak-anak kita serta masa depan kita. Ya, banyak ketidakpastian hidup, ya.
Yang pasti saya berjalan dengan Tuhan. Jadi gimana saudara? Pertama, jangan besarkan anak-anak dengan ketakutan-ketakutan. Walaupun ada banyak alasan. Oh, kalau kamu nanti nggak sekolah baik-baik, nanti nggak punya duit. Belum tentu. Kalau lu nggak jadi dokter, lu nggak bisa apa-apa. Kalau nggak jadi insinyur, nggak apa-apa. Orang main tepok-tepok kok aja badminton bisa namanya terkenal seluruh dunia kok zaman sekarang. Ya jadi YouTuber aja, jadi awas lu. Jangan, dunia sudah beda. Ketika putra saya menjadi penulis puisi, orang tertawakan. Dia udah main anggar, penulis puisi, orang nggak ngerti. Sekarang dia mungkin termasuk 30 orang terpenting di dunia dalam nulis puisi. Bisa dapat beasiswa 2 kali 2,5 miliar. Saya juga nggak tahu dari mana lu dapat, bagaimana caranya. Dan sekarang jadi kepala editor di sebuah majalah di Amerika, itu kan aneh. Ya, tapi saya kata, nah ini hati-hati nih. Ingatlah, anak jangan bilang nanti kamu mau bikin takut-takut, jangan. Ya, ingatlah yang nomor 1, anak kita berhasil menjadi anak bila satu hal terjadi. Putri saya bertanya, menurut papa saya berhasil ukurannya apa? Saya bilang kalau prestasi, Pak, kalau kamu kaya belum tentu berhasil. Orang kaya lebih teman-temannya pasti belum tentu benar-benar cinta sama dia, lebih cinta sama duitnya. Teman-temanmu mungkin sebagian besar palsu. Kalau itu tampilan indah, wajah Ayu Ting Ting Pung nanti pada waktunya umur 50, nggak bakal Ayu Ting Ting lagi, Ayu Tong Tong menggali. Nggak bisa. Wajah nggak bisa terus-terusan dijaga. Pakai nuskin juga nggak bisa. Gitu ya. Nomor 3, kalau kamu diberikan nama baik, terkenal di mana-mana, itu lebih berbahaya. Ya. Kalau orang kayak saya duduk pinggir jalan pakai celana pendek, makan cireng, gak ada yang persoalan. Kalau nama kamu terkenal, ya duduk pakai cireng, bisa orang ribut semua. Jadi bukan itu. Jadi apa-apa? Apa sih ngomong satu? Saya sepanjang hidup mengalami Kristus itu bukan hanya di atas udara. Roh Kudus bukan jauh di atas. Roh Kudus adalah sahabat saya. Alangkah indahnya kalau dalam hidup kamu merasakan kuasa Tuhan jadi sahabatmu, Tuhan jadi sahabatmu, Tuhan kau mempelainya, kau rasakan kuasa Tuhan, kau sering dibuat terpesona, dan kamu mau selalu berdoa, Tuhan, apalagi yang harus kuubah dengan diriku, supaya aku menyenangkan. Kalau kamu sudah bisa begitu, itu adalah luar biasa. Ya. Dan untuk itu jadi gimana? Jangan besarkan anak dengan ketakutan, tapi dengan kuasa kebangkitan. Caranya, 1, tunjukkan hal-hal indah tentang diri mereka tiap hari. Tunjukkan bahwa mereka berharga bagi Tuhan dan bagi diri Anda. Ya, jangan bilang, lu jangan kayak bapak lu, pulangnya malam lulu. Ya, kayak kalong. Lalu si bapak ngomong mana, kamu jangan kayak mamamu, kayak bebek, rewel, wek tiap hari. Ini anak, Pak Pendeta, tolong dong saya bingung untuk gambar diri. Saya silang antara bebek sama kalong, binatang apa ya, penyu apa-apa. Itu kan orang tua tuh. Banyak orang anak gagal karena orang tua. Itu yang pertama. Tunjukkan mereka berharga bahwa Tuhan sudah mati bagi mereka dan bangkit. Yang kedua, tugas hidup dan keberhasilan adalah bila anak-anak kita, orang melihat anak-anak kita dekat dan nyaman dengan Tuhan. Dari muda, dia bisa berdoa dengan Tuhan seperti temannya. Tuhan, hari ini saya bingung nih kelas matematik, gurunya lagi aneh, Tuhan, saya nggak ngerti apa yang diajarin. Kemarin ajarin, sekarang beda tuh guru. Kesian Tuhan tuh guru, jangan-jangan si ibu lagi belum makan dari pagi. Kalau anak udah bisa ngomong gitu, bagus banget tuh ya. Atau Tuhan tolong mama saya kok ngomel melulu, Tuhan kenapa sih dia lagi sakit atau apa gitu ya. Apa yang saya bisa, kalau anak dari kecil sudah bisa ngobrol sama Tuhan, bukan ngomong dengan nada yang sangat serius, dengan nada yang penuh ritual ya, Bapa di surga yang mulia dan lain-lain, tolong hamba bla 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 bla, itu namanya jampe atau apa. Tapi anak yang ngobrol ya. Cucu saya kalau berdoa di rumah, saya keluar seperti air mata. Tuhan, saya juga bingung nih, si Oma kok sakit melulu, kakinya nggak sembuh-sembuh. Tapi sih kata pendeta kan dia bisa sembuh kuasa Tuhan. Saya sih belum pernah ngalamin, tapi saya pengen tolong dia lah Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa. Tapi kalau Tuhan nggak bisa juga, saya mau percaya juga. Cuman saya masih bingung. Ngobrol seadanya dengan Tuhan. Itu tunjukkan keakraban. Dan ketika dia melihat begitu banyak mujizat, dia akan mengatakan, ya Tuhanku hidup bukan karena omongan orang tuaku, tapi karena aku akrab dengan Tuhan. Saya bilang orang yang berhasil adalah anak-anak kita dekat dengan nyaman dengan Tuhan, sadar kuasa kebangkitan. Bahkan di masa depan kita, setelah kita mungkin sudah pulang ke rumah Bapa surga, kuasa kebangkitan Tuhan yang mengalahkan apapun juga, dan benar-benar kita sendiri alami, anak kita akan alami. Bukannya Yohanes 1:12 mengatakan, siapa yang percaya pada anaknya, anak Allah, akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa kebangkitan ada pada anak-anak kita. Bila kita memberi contoh pada mereka, itu juga ada pada kita. Kalau tidak begitu, kita hanya tahu Tuhan Yesus, mengerti Tuhan Yesus, percaya kebangkitan,
tapi tidak melaksanakan dan tidak membuat kebangkitan itu mengubah diri kita. Dan ciri terakhir, mari kita ajak anak-anak kita dalam susah dan senang, tunjukkan apapun yang kita hadapi dalam hidup, termasuk penderitaan, termasuk kegalauan, termasuk kebingungan. Hidup kita penuh dengan roh yang penuh kasih dan syukur. Karena Tuhan Yesus sudah hidup dan menolong kita. Kuasa kebangkitannya nyata. Kemarin, saat ini, dan masa depan. Jadi kalau Anda pada saat ini sedang membutuhkan kasih dan perhatian Tuhan lebih penuh, berlutut dan berkata, aku menyembahmu, aku ingin sekali lagi merasakan kuasa kebangkitan. Apa yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi dalam hidup. Bapak-bapak, kalau ada bapak di situ, ibu-ibu, Tuhan kita menyediakan banyak berkat di depan buat Anda dan anak-anak Anda. Kuncinya cuma satu. Bersedia diubahkan, bersedia meletakkan dia di pusat hidup kita, dan hidup dengan syukur. Tuhan berkati, selamat hari kebangkitan, selamat Paskah. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Vena. Terima kasih untuk Pak Robi. Silakan Ibu Maria. Ya, mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Sekyun memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih malam hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu melalui Zoom. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, memberikan kekuatan, semangat kepada kami, bagaimana kami menjalani hari-hari kami dengan semangat kebangkitan Kristus, ketika kami juga para orang tua di tengah-tengah keluarga, sebagai ibu, sebagai ayah, dalam mendidik anak-anak, juga sebagai guru-guru, dan dimanapun setiap kami dan apapun peran kami rindu kami bisa hidup dan kami bisa menjalani hari-hari kami dengan semangat kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur untuk Pak Robi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati juga kehidupan Pak Robi. Kami juga menyerahkan untuk setiap orang tua murid, setiap guru, kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan setiap mereka. Tuhan juga yang menolong mereka dalam menjalani hari-hari dengan berbagai pergumulan. Tuhan yang memberikan kekuatan supaya dengan bersandar pada kekuatan Tuhan mereka belajar menjalani hari-hari dengan baik. Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu pada malam hari ini. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga yang menyertai kami melewati sisa malam ini dan dengan baik dan beristirahat juga dengan baik. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Robi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu ada yang mau tanya enggak ya? Saya kasih Pak Robi itu agak panjang waktunya. Begitu singkat banget Pak. Mungkin ada yang kurang paham semua, mau dicek. Apa aja tadi ngomongnya? Masih ingat Ibu Tina? Kuis. Dapat hadiah nanti ya. Ya. Puji Tuhan ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ibu Tina mau tanya? Oh enggak. Oh iya tanya boleh deh. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Tadi kan Bapak sempat bilang ya pokoknya kita jangan takut dan juga jangan menakut-nakuti anak ya. Ada seperti itu gitu. Gimana kalau anaknya sebenarnya apa sih Pak istilahnya apatis ya? Takut enggak, nggak takut juga enggak, lempeng gitu Pak. Apalagi anak remaja sekarang kan karena pandemi mereka tidak bergaul dengan siapapun, mereka tidak mengerti ketakutan di dunia luar. Jadi buat apa takut? Tapi ya nggak takut juga ya pokoknya apa sih Pak ya? Galau. Bukan galau, kayak nggak ada rasa gitu. Nah itu gimana Pak supaya kita bisa tetap membangun keimanan mereka gitu ya? Jadi pertama-tama kegagalan banyak orang tua adalah kita menjadi bapak atau menjadi ibu. Ya, kita lindungi, kita didik, kita pelihara, kita pimpin. Tapi lupa satu hal, yang paling penting pada anak adalah kita menjadi sahabat. Tempat dia berasa nyaman dengan kita.
tempat kita bisa ngobrol. Kalau anak kita mainnya Minecraft, dia mesti tahu ibunya juga ngerti Minecraft. Kalau anak itu seneng dengan musik lagu-lagu Celine Dion, maminya mesti belajar. Jadi Tuhan berikan anak, kita belajar tentang dunia mereka, baru kita masuk ke dunia. Sama seperti Filipus jalan di samping sida-sida Ethiopia, tidak ngasih nasihat, tidak kasih peringatan, tapi jalan aja. Sampai orang itu nyaman. Ketika dia nyaman, dia bisa cerita apa-apa, baru kita ngobrol. Seringkali orang tua merasa, aku berhak didengar, kau dengar aku. Padahal anak berkata, papa, mama ngerti apa sih? Papa nggak tahu Minecraft, mama nggak tahu Minecraft, mama tuh juga nggak ngerti apa yang disebutnya octopus game. Nah, jadi memang ada gap antara kultur dia. Kita mesti masuk ke dunia mereka, dia nyaman, baru kita ngobrol. Mungkin dia tampilannya apatis, bukan apatis. Mungkin bukan apatis. Dia mengerti, cuma dia nggak ungkapkan dengan kita. Dia ungkapkan teman-temannya. Nah ini kita mesti sadar. Anak-anak sekarang begitu. Ya, cucu saya memasuki saat seperti itu tuh nggak mau dideketin. Saya tanya, kamu tahu nggak kamu wonderful person, kamu tuh baik gini-gini. Cukup, nggak usah diungkap-ungkap lagi. Sudah dengar dari khotbah dan saya berharga. Cukup, oke, sorry. Saya bilang kalau gitu sorry. Kamu mau dengar apa yang negatif? Nggak juga. Cukup, nggak usah ditambah itu. Temenin aja saya kemana saya pergi. Oke, that's what you want, I do it. Jadi belum tentu apa yang kita pikir baik buat mereka juga cocok buat mereka. Kira-kira begitu, Bu, ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang orang tua pikir, ini anak saya kan saya tahu dari kecil dia butuh gini-gini. Cuman kita lupa, zaman dulu iya, kita yang besarkan, kita yang melahirkan, kita tahu semua. Sekarang selain kita yang mendidik kan ada gamenya, ada komputernya, ada HP-nya, kita yang mesti belajar dulu tentang mereka. Menjadi sahabat sampai dia mau cerita. Baru belakangan dia cerita, begini, begitu ya. Saya gini dah, ketika tuh anak 14 tahun, kalau dia umur 19 tahun pertama kali mencium seorang gadis, dia cerita nggak mana. Kalau dia cerita berarti Anda betul-betul menjadi orang tua, jadi sahabat. Anak saya gitu, kok ciuman pertama nggak enak ya Pak? Kenapa rasanya? Bau petek. Ah ya udah, saya udah ketawa. Nah itu yang kayak begitu. Nah, berarti dia nyaman sama kita. Kira-kira begitu. Jadi buat saya adalah begitu gambaran. Jadi jangan kita nganggap anak mesti ikut kita selalu. Tidak, kita belajar dulu kenali mereka. Sama seperti Maria dan Yusuf kaget kan ketika Tuhan Yesus satu hari hilang di dalam saat pergi ke Yerusalem dan lain-lain, dia tidak datang. Kenapa begini? Tapi nomor satu, sekarang kan bertanya, kamu ngapain di sini? Tidak menilai dulu. Belajar untuk mereserve, mempertahankan, menilai sampai datanya cukup. Kita kadang-kadang kita pikir kita kenal anak-anak kita. Kalau di zaman sekarang, kalau kita kenal 70% udah untung ya. Ya, saya baru sadar ketika putri saya dengan putri saya intens. Kami teman main, teman jalan. Satu hari saya mau naik Gunung Tambora. Saya juga mau, saya bilang, ayo kita sama-sama. Saya urusin semua. Ketika tiba di sana, dari mulai tiba di lapangan terbang sudah ada kendaraan sampai ke tempat ini, semua kok bisa nih anak begitu. Saya nggak kebayang bahwa anak saya itu bisa begitu gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu anak sekarang karena dia dibesarkan oleh kita plus internet, plus HP, plus teman-teman, plus guru, plus gereja. Mungkin kita nggak tahu banyak tentang dia. Ini kita mesti sadari bahwa banyak sekarang kemungkinan kita tidak tahu banyak tentang anak kita. Apalagi kan sekarang suami istri dua-duanya kerja, ya kan? Jadi ini kita belajarlah membuat dia nyaman bagi kita dan dia mau curhat, dia mau ngobrol, membuat kadang-kadang kalau apalagi dia mulai tanya, papa atau mama pacaran setahun berapa lama pacarannya? Waktu pacaran pegang-pegangan tangan udah pacaran keberapa? Dan dia udah mulai nanya aneh-aneh, itu mesti siap tuh, ya, mesti idan. Nah ini yang begitu tuh kita bisa nggak ngadepin, terutama anak SMA udah makin menjauh dari orang tua, dianggap tuh orang tuanya kuno, ya. Kalau ngomong udahlah, tolerir lah, tahu juga generasi tua. Yang anak yang SD masih mau main sama kita, cuma ngomongnya mama papa gue sih nggak ngerti dunianya. Kita ngomong Minecraft, kita ngomongin segala macam film ini, dia kagak ngerti, cuma taunya Titik Puspa sama Beatles. Ya itu. Apalagi guru, gimana kalau guru saya sih gitu, tampilannya luarnya aja milenial, dalamnya sih kolonial. Ini loh problemnya loh. Ini problemnya ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Satu lagi mungkin. Jangan takut, kita mesti banyak mendoakan anak kita. Cuman jangan, jadi caranya kalau Anda mungkin tahu apa yang namanya transaksional analisis, kita tidak harus berperan sebagai orang tua, tapi berperan sebagai teman yang mau dengar, mau sharing cerita kita juga, ya. Ya dulu anak saya pernah nanya, waktu pacaran mama terpikir nggak kalau ada orang lain masuk untuk dipertimbangkan mama? Oh bukan dipertimbangkan, sangat ditimbang-timbang. Kenapa? Habis mama kan sifatnya punya kekhasan sendiri. Itu kan saya juga punya pilihan lain selain mamimu. Siapa aja yang papi paling cinta? Tapi jangan bilang mamimu ya. Ya, Angelina Jolie saya bilang. Cuman dia nggak cinta saya bilang. Dia ketawa. Nah, anak-anak tuh senang begitu. Senang begitu ya. Waktu pacaran kalian banyak berkelahi nggak? Di situ pacaran yang indah tuh saling berkelahi terus sampai seumur hidup. Kalau kita masih berkelahi di rumah tangga, artinya saya lihat dia, saya percaya masih bisa berubah lebih baik. Kalau udah nggak berkelahi itu namanya bohong, artinya udah nyerah untuk memperbaiki diri dia dan memperbaiki diri kita. Karena saya bilang, oh begitu, jadi berkelahi boleh, berkelahilah dalam cinta kasih dan kuasa kebangkitan. Jadi kadang-kadang kita terlalu pakai topeng ya di Asia ya, nggak mau seadanya depan Tuhan. Tuhan juga begitu kan, aku takut, ya aku lapar, dia kadang gitu, kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan aja, Tuhan Yesus aja seadanya. Kita nggak usah begitu dengan anak juga. Karena mama bingung, papa kok belum pulang dulu ya? Iya mah, sebulan papa pulang jam 11, ada selingkuhan nggak ya? Anak bisa ngomong begitu loh. Nah, dia bilang, rasanya sih enggak lah, papa sangat sayang mama. Mama pasangin GPS nggak dia? Enggak, papa lagi ada banyak kerjaan di kantor, ada kesusahan. Oh gitu. Anak ngerti loh. Anak sekarang pinter-pinter, Anda akan kaget loh. Anak sekarang pinter-pinter, jauh lebih pinter dari kita dulu. Cuma dia nggak kasih lihat. Yang dikasih lihat yang anehnya. Kira-kira begitu ya. Thank you. Ya Pak, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Robi sekali lagi. Saya mewakili para orang tua dan juga jemaat yang hadir. Saya juga berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Rindu juga mengajak Bapak Ibu yang belum ikut cross, bisa cross itu kelompok kecil di gereja ya, di sekolah juga ada ya. Di sini ada Bapak leader, saudara bisa ini ya, ada Ibu Shirley, Ibu Tina, Ibu Vena, Ibu Ana ya. Ya. Nah, saudara, kita juga ada ibadah hari Minggu di gereja. Kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap di Gereja Kalam Kudus, Pasundan 78. Kita juga ada persekutuan parents gathering setiap 1 bulan sekali ya. Kita juga ada doa pagi setiap Senin pukul 5.30 ya. Biar kita terus bertumbuh seperti kata Pak Robi ya, kita bisa sadar terus dengan kuasa kebangkitan Kristus dan kita bisa menjadi contoh hidup bagi anak-anak kita. Sebelum berakhir, mari kita berfoto bersama ya. Silakan Bapak Ibu buka kamera, bisa jadi kenang-kenangan kita Paskah 2022, kita bisa bersekutu bersama-sama ya. Kemenangan Kristus, kemenangan kita. Ya, 1, 2, 3. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Yesus memberkati.